Sekarang aku umur 24 dan sebagai anak umur 24 yang mengalami masalah yang serupa dengan orang-orang lain yang seumuran, tentunya bisa dibilang aku sekarang lagi ada di posisi yang cukup ya jadi pertimbangan. Taaruf atau pacaran buat nyari pasangan. Ini jadi isu yang belakangan ini kepikiran di aku. Ngelihat dari teman-teman aku yang mulai share di sosmed buat update tentang percintaan mereka. Ada yang mereka udah punya anak. Sudah. Ada yang mereka ngelamar. Ada yang ternyata temennya dilamar itu ternyata mantannya temen aku yang jadi aku gak bisa ceritain lebih terlalu dalam. Dan ya ada yang masih have fun pacaran aja. Itu semua aku lihat dan aku juga sempat ngobrol sama mereka. Dan ada juga mereka yang bahkan belum terlalu kenal lama tapi mereka taaruf berapa minggu ya udah langsung jadian, dan itu malah jadi apa ya, apa uh, bikin aku bingung juga ditambah dengan yang tadi yang teman-teman aku ceritain. Aku jadi bingung mana cara yang benar dan mana yang sebaiknya aku kejar. Karena gini, di satu sisi mungkin ini udah pernah jadi bahasan yang banyak orang omongin juga. Di satu sisi kalau misalnya kita di posisi yang oke, saat ini aku udah mapan, udah siap buat nyari pasangan mungkin ya, yang sebelumnya mungkin waktu sekolah kalau misalnya kita sama keluarga atau orang tua yang bisa dibilang cukup protektif, konservatif dan sebagainya, mereka akan bilang ntar aja kalau misalnya kita udah punya duit banyak, ntar semua cowok atau cewek bakal datang kok gitu. Yang sebenarnya nggak tahu, atau mungkin karena aku masih duitnya masih kurang tapi aku nggak ngeliat kayak gitu, jadi ya kayaknya itu nggak 100% benar. Tumbuh dengan kondisi kayak gitu, aku sekarang berada di posisi yang bisa dibilang aku gak ada waktu buat pacaran atau ngabisin waktu buat nyari pasangan di saat aku masih harus mati-matian lulus kuliah, yang ternyata yang emang bener aku gak ada waktu gitu setelah melihat nilai aku di akhir. Dan sekarang dimana aku udah kerja, udah dapat pengalaman, sekarang aku di posisi kayak ngerasa ngelihat dari keluarga aku, ngelihat dari teman-teman aku, kayak ngerasa kayaknya di umur 24 ini udah jadi titik start, atau bisa dibilang ya mau gak mau harus start dari sekarang. Kalau enggak ya nanti bakal keteteran di akhirnya. Sesuatu yang aku sebenarnya gak terlalu suka. Dan mau gak mau tentunya sebagai orang yang harus melakukan sesuatu tapi belum pernah ngelakuin, tentunya kita cari referensi. Referensi dari mana? Dari temen, orang-orang yang udah ngelakuin. Ya teman-teman yang udah pacaran mungkin dari lama, teman-teman yang udah punya anak dari taaruf yang cuma dilakuin 2 minggu. Itu semua jadi referensi aku. Dan makin lama aku belajar makin bingung aku, karena di satu sisi katakanlah kita ambil sisi pacaran ya, pacaran yang mungkin lebih banyak orang lakuin, mereka yang aku lihat ngalamin banyak masalah, jauh lebih banyak masalah dibandingin mereka yang taaruf. Aku nggak bisa mastiin apakah itu karena mereka emang belum terlalu kenal atau mereka emang ngelakuin sesuatu yang sebenarnya di luar dari koridor mereka yang membuat mereka jadi banyak masalah, atau mungkin perbedaan persepsi. Misalnya perbedaan di luar koridor, misalnya yang ngelakuin hal sesuatu yang ya gitulah, dan itu tentunya jadi masalah yang jadi impact ke hubungan mereka, karena kayak mereka mau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya ya sebagai layaknya pasangan mereka udah bisa, tapi emang nggak boleh. Dan di sisi keluarga juga nggak ngizinin, kayak misalnya pacaran, tentunya pacaran kan ada batasnya gitu, misalnya mau dibawa kemana gitu tentu ada batasannya. Dan juga misalnya kalau perbedaan persepsi, mungkin ada yang saat si cowoknya atau ceweknya udah lebih dewasa tapi si pasangannya ini ternyata masih belum, jadi ada perbedaan persepsi gitu, misalnya komunikasi sesimpel itu, buat janjian atau misalnya buat ngabarin, yang aku sendiri juga sempat alamin, buat ngabarin, sekedar ngabarin kalau misalnya yang si cowoknya ini misalkan sibuk kerja,
Dan emang nggak tipe orangnya itu nggak biasa tuh ngabarin setiap harinya, kayak misalnya oh hari ini aku kerja, aku nggak bisa off. Ya kalau misalnya lagi kerja nggak bisa ngechat, ya udah nggak akan ngechat. Tapi kalau misalnya si ceweknya ini masih kekanak-kanakan, masih apa ya, masih belum sedewasa yang cowok itu, beda sama yang cowok itu, bukan dewasa enggaknya, beda sama si cowok itu, dia tentunya ngerasa kayak dicuekin dan nggak diperhatiin dan sebagainya, yang tentunya itu kan jadi sumber masalah. Yang dimana di sisi lain, di sisi yang mungkin udah nikah, udah taruh dulu, mereka berada di posisi yang sama-sama udah di set koridornya dan udah ada batasannya. Mereka udah tahu itu semua, dan udah mereka tinggal manuver sebebas mereka. Itu begitu juga ketika mereka udah naik ke tahap nikah, karena biasanya taaruf ya udah nikah, apa lagi pacaran, nggak mungkin lah. Nah, taaruf mereka ya udah bilang ke orang tuanya, atau mungkin orang tuanya yang kenalin, terus mereka dipertemukan di satu tempat, ya mereka ngobrol, ya udah mereka udah punya persepsi, oke, ini taaruf, berarti ini ada kemungkinan ini bakal serius, udah ada bayangan mau dibawa kemana. Jangan kalau pacaran ada kemungkinan mereka masih pengen ya ngabisin waktu dulu, mereka pengen main-main atau sebagainya. Kalau taruh mereka biasanya udah pengen nikah gitu. Misalnya aku lihat dari saudara aku yang udah sebelumnya dia udah pacaran sama banyak cewek gitu. Ya emang orangnya bisa dibilang agak kaya ya. Ya surprisingly dari sekian banyak cewek-cewek yang dia pacarin, ya ternyata dia akhirnya malah settlein sama cewek yang dia taruh, yang gak ada berapa minggu udah langsung cocok gitu. Balik lagi, ada kemungkinan karena dia udah sama, koridornya udah sama gitu, udah ngerti tujuan mereka mau kemana, udah sama-sama satu persepsi, ya udah. Dan ditambah dengan kondisi keluarga mereka yang udah sama-sama kenal dan udah ngerti lah keluarganya kayak gimana. Ini jadi yang pertimbangan kedua. Jadi yang pertama tadi perbedaan visi, perbedaan persepsi yang bikin dua dunia ini yang jadi berbeda. Ditambah lagi keluarga. Kalau misalnya kita di dalam suatu hubungan, satu aspek ini yang menurut aku sangat dilewatin, terutama ketika misalnya kita pacaran dibanding sama taruh. Keluarga itu bisa dibilang jadi aspek yang salah satu penentu hubungan itu bisa lanjut atau enggak. Selain satu lagi tentunya yang ya agama lah, pokoknya aku gak akan bahas agama karena ya kali lah. Agama kalau misalnya udah beda, ya amin. Keluarga, kalau misalnya keluarga, kita di lingkungan keluarga yang bisa dibilang cukup berada, tentunya mereka akan berbeda. Persepsi mereka terhadap keluarga yang berbeda dengan keluarga yang berada ini, misalnya di bawah inilah. Misalnya yang masih ada permasalahan dalam keluarga mereka yang belum selesai dan sebagainya, itu tentunya akan bisa dilihat, apalagi buat mereka keluarga yang berada, mereka bisa langsung melihat, analisis, dan langsung ngasih kesimpulan. Ini bukan statement aku yang asal-asalan ya, aku memang bukan psikolog yang bisa kayak gini. Tapi aku sendiri ngelihat dari saudara-saudara aku, yang teman-teman aku yang juga ngalamin hal itu. Hubungan mereka harus kandas karena keluarga mereka ternyata yang beda, padahal mereka sendiri udah cocok. Nah itu kan jadi gak enak kan, misalnya kita udah cocok, udah capek berbulan-bulan PDKT, pacaran, punya perasaan satu sama lain, dan akhirnya itu harus dikubur. Nah di sisi pacaran, misalnya sisi kita PDKT bertahun-tahun, tentunya kita antara kita udah siapin dulu dari jauh-jauh hari gitu, misalnya kayaknya aku mau serius, ya udah kenalin mungkin ke orang tua dulu, misalnya papa mama aku suka sama seseorang, terus nanti ya udah kenalan, nanti kalau misalnya cocok ya harusnya sih nggak akan ada masalah. Cuman pada akhirnya tetap harus diminta buat ngecek lagi nih background keluarga kayak gimana, apalagi buat
si posisi entah si cowok atau ceweknya yang lebih tinggi posisinya. Karena ya mau gak mau nih, ini mungkin kesannya kayak apa ya, kayak diskriminatif, tapi emang kayak gitu. Misalnya buat keluarga yang statusnya lebih tinggi, mereka pasti akan nuntut minta yang setara juga gitu. Karena ya kalau istilah bahasa Jawanya sih bibit bebet bobot. Mereka nggak akan cuma ngelihat dari nilai si pasangannya, si calon mantunya ini, tapi juga akan ngelihat dari sisi si keluarganya. Bagaimana dia dibesarkan, apakah ada permasalahan saat dia dibesarkan. Karena itu emang dan pasti akan impact ke kedepannya. Men, aku udah kerasa kayak tahu banget ini. Apa aku harus kasih disclaimer ya? Enggak, aku gak butuh disclaimer. Pokoknya di sini semuanya 100% dari pengalaman aku, dari yang aku lihat. Bener gak benernya nggak tahu, tapi yang aku lihat ya kayak gitu. Nah, terus kalau di sisi taruh apakah lebih baik? Lagi-lagi di sisi keluarga, taruh itu untuk unsur keluarganya kemungkinan besar udah lebih diselesaikan, karena ya udah mereka taunya dari keluarga dulu, keluarga yang udah cocok. Oh, boleh nih anak aku sama anak kamu, ya udah nanti baru dikenalin. Nah, di sini malah kebalikannya, bisa aja kemungkinan ya keluarga cocok, si anaknya ini yang nggak cocok. Tapi ya udah, kalau misalnya nggak cocok ya udah, lebih gampang kalau misalnya kita urus kayak gitu daripada ngurus yang satunya, karena di sini yang pacaran itu udah ada feeling, udah ada perasaan. Dan jujur, perasaan itu yang bisa nyelamatin atau ngancurin hubungan kita, hubungan sahabat, ya hubungan relationship. Bisa ngerusak kalau misalnya ya ternyata emang sebenarnya itu nggak cocok, gak baik buat kita, tapi karena emang udah sekelanjur sayang ya udah dilanjutin, akhirnya jadi berantakan. Kalau misalnya kita udah sayang, kalau misalnya kita sebenarnya itu hubungannya udah baik, tapi kalau udah bosen, udah gak sayang gitu, ya mau gimana lagi. Ya tadi udah ada 2, satu lagi tadi aku mau bilang agama, tapi kayaknya agama udah nggak perlu dibahas deh, kayaknya udah ya gitulah, udah tau lah kayak gimana. Sama kultur juga sih, tapi nggak bahas juga. Nah, itu nggak aku alamin. Nah ini nih, ya aku mungkin kelihatannya sok tahu, tapi nggak sok tahu itu. Jadi ada 2 hal ini yang menurut aku jadi mengganggu aku. Yang mana sih yang better, taruh atau pacaran? Dan tentunya di sini aku bukan ngasih solusi, karena aku nggak pernah bilang aku tuh si paling jago relationship. Aku sih cuma orang yang sama-sama ngalamin masalah kayak gini. Mungkin ada orang di sana yang ngalamin juga. Ya kalian nggak sendirian, aku juga ngalamin itu. Nah sekarang gimana? Apakah kita biarin masalah ini terus ada di kepala? Buat sekarang kayaknya enggak. Sekarang aku paling coba fokus ke lagi-lagi ngembangin karir gitu. Kalau misalnya ini di game, aku udah kayak karakter yang suka grinding, naikin level gitu kan, sampai level 100 baru nanti aku ngelawan bos tutorial, bos pertama aku. Jadi biar langsung gampang nebasnya. Tapi mau gimana lagi? Ya emang aku harus naikin taraf aku dulu. Mungkin dengan sambil naikin taraf, nanti akan ketemu 1 atau 2 orang yang ketemu di berpapasan di jalan waktu aku ngembangin diri. Nah mungkin itu yang jadi pasangan aku. Atau paling nggak itulah quotes yang dikasih sama si psikolog. Nah ini yang si Mas Hasan Askari nih, psikolog yang dari MLI, bukan dari MLI sih, yang aku tahu dari MLI. Jadi kalau misalnya tertarik sih, aku juga nyaranin nonton ini. Aku juga kebayang buat ngomongin soal ini ya dari setelah nonton streamingnya dia yang ngomongin soal gimana sih cara nyari pasangan yang benar gitu. Ya emang tadi yang aku sebut, kita naikin value kita, terus nanti sepanjang perjalanan nggak mungkin kita nggak ketemu sama cowok atau cewek. Ya disitulah kita bisa ketemu sama yang setara sama level kita, yang mungkin cocok sama kita, kayak gitu. Nah gitu sih. Sumpah di sini aku udah ngerasa kayak paling sok tau banget, dan itu bukan aku banget. Tapi disclaimer, ini semua dari pengalaman aku, dari pengamatan aku. Jadi kalau misalnya ada yang punya beda pengalaman, beda cerita, beda pendapat, ya nggak apa-apa, share aja mungkin. Mungkin aku bisa dapat pencerahan juga dari situ.
Tapi sejauh ini ya kayak gitu yang aku pikirin, dan ya itu opini aku.